Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmed Bilal Valendri. Saya ingin mempresentasikan hasil artikel atau jurnal ringkasan saya. Berikut penjelasannya. Dengan judul jurnal yaitu Big Data Consumer Analytics and the Transformation of Marketing. Studi tentang analitik konsumen terletak di persimpangan big data dan perilaku konsumen. Data memberikan wawasan perilaku tentang konsumen. Pemasaran menerjemahkan wawasan tersebut menjadi keuntungan pasar. Analitik umumnya mengacu pada alat membantu menemukan pola tersembunyi dalam data. Pasar saat ini banyak perusahaan gagal mengeksploitasi manfaatnya. Untuk mendapat untung dari bentuk modal baru, perusahaan harus mengalokasikan sumber daya modal fisik, manusia, organisasi yang sesuai untuk dasar besar. Mendefinisikan big data konsumen saat ini, teknologi telah mengubah konsumen rata-rata menjadi tak henti-hentinya generator baik tradisional, terstruktur, data transaksional, serta data perilaku yang lebih kontemporer, tidak terstruktur. Besarnya data yang dihasilkan kecepatan tanpa henti, di mana data terus-menerus dihasilkan dan beragam kekayaan data mengubah pengambilan keputusan pemasaran. Ketika dimensi ini membantu mendefinisikan big data biasanya disebut sebagai 3V, yaitu volume, kecepatan, dan variasi. Volume big data, pasar global untuk perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan untuk menyimpan dan menganalisis big data diperkirakan akan berlipat ganda ukuran setiap 2 tahun. Banyak sumber big data memberikan kekayaan beragam yang jauh melampaui data tradisional dari masa lalu. Perbedaan utama antara big data kontemporer dan data tradisional adalah pergeseran dari terstruktur data transaksional ke data perilaku tidak terstruktur. Sumber daya adalah salah satu yang tidak berlimpah, sedangkan sumber daya yang tidak dapat ditiru secara sempurna menunjukkan bahwa sumber daya tersebut tidak dapat dengan mudah disalin. Dapat dieksploitasi sumber daya memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dari sumber daya dengan cara itu yang lain itu tidak bisa. Volume data real-time yang besarnya, misalnya informasi geospasial, digabungkan dengan berbagai informasi misalnya data fisiologis, riwayat pembelian sebelumnya, untuk menghasilkan wawasan yang sebelumnya tidak diketahui. Memberikan informasi yang kaya data konsumen yang mengarahkan pemasar dan peneliti untuk mewujudkan hal baru kesenjangan dalam memahami konsumen. Bagaimana big data mengarah pada keunggulan kompetitif berkelanjutan perusahaan? Pertama, sumber daya modal fisik, manusia, dan organisasi. Model ada 3 proses berikut yaitu yang pertama proses pengumpulan data dan penyimpanan catatan aktivitas konsumen sebagai big data. Kedua, proses penggalian wawasan dari big data. Dan ketiga, proses pemanfaatan wawasan untuk meningkatkan kemampuan dinamis atau adaptif. Investigasi diperlukan untuk menentukan apakah big data berguna untuk melakukan pengamatan dalam jumlah terbatas untuk menginformasi suatu kesimpulan. Secara keseluruhan, peneliti didorong untuk menyelidiki bagaimana pandangan berbasis ketidaktahuan dan revolusi big data berperan dalam kemungkinan pertimbangan kembali metode penelitian dalam pemasaran. Pemanfaatan big data untuk meningkatkan intensitas kreativitas. Big data adalah sumber generasi ide baru untuk pengembangan produk, layanan pelanggan, lokasi rak, distribusi, harga dinamis, dan sebagainya. Pada seperti Everles et al. Tahun 2007 berpendapat di pasar yang sangat kompetitif di mana ide-ide hebat mudah disalin, perusahaan harus meningkatkan kecepatan generasi ide yaitu intensitas kreatif untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Big data memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Para peneliti didorong untuk mempelajari peran big data dalam menghasilkan ide dan meningkatkan kreativitas dalam perusahaan untuk meningkatkan pertunjukan. Cukup sekian hasil dari presentasi artikel atau ringkasan dari jurnal saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.